Selamat, selamat pagi teman-teman. Yahoo, Selamat pagi tetap Pak. Ya, semangat ya, walaupun cuma berdua. iya Pak. Eh, Baik, kita lanjut eh, dari mata kuliah metode penelitian ya. Ah, saya rasa sudah banyak dari Rob. Kita lanjut bahwa untuk ya bisa kita melakukan riset penelitian dan juga untuk memenuhi syarat kita menjadi sarjana apapun walaupun sarjana eh, magister maupun doktoral bahkan juga D3 karya ilmiah harus melalui proses yang disebut dengan penelitian. Jadi untuk menghasilkan penelitian yang bagus yang berkualitas tentunya harus membuat desain ya atau mendesain penelitian yang komprehensif, desain penelitian yang dapat diterima sesuai dengan bidang yang digeluti. Saya rasa ini hanya pengantar kalau yang sini sudah di ini teman-teman. Eh, Bahwa ini harusnya kalau sudah 5 berarti masih ada paling tidak 9 lagi ya. Nanti hari ini coba kita dua. Nanti kita lanjut lagi entah apakah besok atau mungkin lusa. Bahwa mata kuliah ini ya ini juga mengingatkan kembali mungkin ini bahwa di mata kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah ini membahas prinsip-prinsip dalam dalam merancang, melaksanakan dan melaporkan penelitian ilmiah. Mahasiswa diperkenalkan pada konsep ilmu pengetahuan, karakteristik penelitian ilmiah serta berbagai pendekatan dan metode penelitian relevan tentunya dalam bidang ilmu manajemen sumber daya perairan karena sesuai dengan prodi kita. Di mana mata kuliah ini mencakup perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, menyusun rangka teori dan hipotesis, ya hipotesis mungkin terutama yang lebih ke arah apa ya percobaannya. Desain penelitian, teknik pengambilan sampel, pengambilan data, pengumpulan data, analisis data maupun bagaimana cara menyusun atau melaporkan. Ini juga penting karena mau tidak mau nanti di ke depan dalam rangka misalnya eh, membuat laporan hasil pekerjaan, hasil kegiatan, kita juga harus terbiasa nanti membuat proposal dan melaporkan dan menulis laporan. Sehingga mahasiswa dilatih dalam etika penelitian, penggunaan referensi yang benar, teknik pengambilan contoh nanti teknik citasi, mengurangi plagiarisme serta penulisan karya ilmiah seperti proposal, artikel ilmiah dan laporan akhir. Jadi pada intinya mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa mampu merancang proposal penelitian yang layak sehingga nanti ya dapat menulis eh, atau membuat suatu proposal yang bagus ini. Tentunya yang runut, logis dan sesuai standar akademik. Jadi topik kita hari ini ya lebih di bagaimana apa itu desain penelitian dan nanti seperti apa langkah-langkah dalam hal kita melakukan eh, menyusun penelitian. Sehingga yang pertama bahwa desain penelitian itu adalah rencana untuk menjawab pertanyaan penelitian, di mana fungsinya sebagai panduan atau guideline atau pedoman atau bisa juga petunjuk, sehingga kita mendapatkan hasil yang bagus, terhindar dari kesalahan dan menjamin atau menguatkan keabsahan hasil penelitian. Nah, teman-teman, ini adalah komponen utama desain penelitian. Yang pertama kita harus yang jelas identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini
dapat kita eh, peroleh dengan pertama banyak membaca, banyak mengamati eh, hal-hal yang berkaitan dengan topik atau tema yang akan kita pilih. Sebagai contoh, misalnya teman-teman yang mengambil topik tentang ini misalnya di Nias Utara, apa sih yang lagi hot atau apa sih masalah yang lagi berkembang di ekosistem perairan, khususnya Nias Utara misalnya, Nias secara umum ataupun Nias Utara. Misalnya isu-isu saat ini bagaimana terkait dengan eh, terumbu karang, atau mungkin yang lebih hot bagaimana tentang kalau saat ini adalah isu yang cukup hot itu bagaimana isu mikroplastik di perairan, di mana mikroplastik banyak mungkin di daerah-daerah perkotaan. Nah, kita bisa mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan, mungkin nggak atau mungkinkah ada mikroplastik di Nias Utara misalnya atau di Kepulauan Nias yang notabene cukup jauh dari pusat pemukiman dari Sibolga maupun dari Medan atau bahkan dari Padang. Tapi apakah mungkin? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan penelitian. Nah, sehingga dari masalah itu kita bisa menentukan tujuan. Tujuannya apa ini? Apakah hanya sekedar melaporkan ataukah hasil sekedar kita pengaruh misalnya. Misalnya kalau hanya melaporkan kita membuat tujuannya mengidentifikasi eh, jenis dan sebaran mikroplastik di perairan Kepulauan Nias misalnya. Atau yang agak lebih kuat misalnya bagaimana pengaruh mikroplastik dari Sibolga maupun Padang misalnya, ya kan kota-kota yang terbesar di pantai barat, atau dari bahkan mungkin apakah mungkin dari Bengkulu misalnya ataukah dari Aceh, itu bisa juga menjadi ini. Berarti nanti dikaitkan dengan hidrooceanografi Samudra Hindia di pantai barat, sehingga kita bisa bahwa pertanyaan penelitian kita adalah eh, bagaimana sebaran sebaran mikroplastik di Kepulauan Nias. Atau yang kedua tadi, bagaimana pengaruh oceanografi terhadap sebaran mikroplastik misalnya. Atau bagaimana sejauh mana pengaruh mikroplastik dari mainland. Mainland itu apa? Pulau utama dari Sibolga, dari Padang dan lain-lain. Itu bisa menjadi pertanyaan penelitian. Yang berikutnya hipotesis. Hipotesis bisa kita buat misalnya apakah benar bahwa mikroplastik dari mainland sampai ke Kepulauan Nias. Ataukah sebetulnya juga ini ya murni mikroplastik ini atau plastik ini hanya lokal ya, hanya dari kegiatan penduduk setempat, misalnya kota Gunung Stoli ya, juga kota atau ya pemukiman-pemukiman terkait di sekitaran Pulau Nias. Sehingga kita bisa membuat variabelnya, misalnya variabel pertama adalah komposisi jenis dari si mikroplastik atau polimer mikroplastik atau nanti dihubungkan tadi dengan faktor hidrooceanografi Samudra Hindia sehingga kita bisa menganalisis misalnya kelimpahan atau bagaimana pengaruh hidrooceanografi terhadap kelimpahan atau penyebaran mikroplastik. Apa metode pengumpulan data? Nah, metode pengumpulan data eh, ini jadi adalah suatu teknik yang bisa menggambarkan bahwa data itu dapat diterima, menggambarkan bahwa data kita itu sahih, menggambarkan bahwa data kita itu eh, layak secara ilmiah. Tentunya metode pengumpulan data nanti kita bahas setelah ini. Kita harus menggunakan metode standar yang relevan. Misalnya kalau mikroplastik tadi apa yang ini? Apakah kita mengacu ke KLH misalnya sudah dikeluarkan atau mungkin yang lebih global kita mengacu pada NOAA misalnya eh, yang lebih yang dulu mengenalkan atau membuat metode atau
ya hasil-hasil riset atau yang terbaru yang berkaitan dengan pengambilan mikroplastik. Biasanya memang metode pengumpulan ini sebagusnya menggunakan yang baku, yang terkenal kalau kualitas air misalnya menggunakan APHA ya, metode APHA dari Amerika atau metode standar nasional Indonesia juga. Kalau sudah ada, ya kalau nggak ada kita mengacu pada hasil-hasil atau eh, jurnal yang mau membuat atau menulis metode yang relevan. Artinya dengan dari jurnal yang tentunya apa namanya bereputasi. Nah, setelah data didapatkan, baru analis data itu mau sampai sejauh mana? Apakah hanya sekedar melaporkan bentuk saja tadi? Apakah kita hubungkan dengan misalnya eh, ke faktor hidroksenografi? Jadi analis data ini terkait juga dengan berhubungan dengan tadi ketujuan. Apakah hanya sekedar melaporkan? Berarti ya datanya cuma deskriptif nanti. Ataukah sampai kepada pengaruh tadi? Kalau sampai pengaruh, misalnya kita menggunakan statistik. Misalnya kita menggunakan PCA atau kita menggunakan regresi dan lain sebagainya. Atau juga kita menggunakan metode analisis spasial misalnya kalau kita berbasis wilayah. Itu intinya metode ini akan lebih kepada tujuan yang akan kita buat. Ini ada berbagai jenis penelitian. Desain penelitian itu yang pertama deskriptif. Deskriptif artinya menjelaskan kondisi apa adanya, ya apa adanya saja. Ini yang paling termasuk paling rendah. Eksperimental menguji pengaruh perlakuan. Nah, berarti secara eksperimen ini memang secara umum akan dilaksanakan di laboratorium ya, walaupun juga di alam juga bisa, tapi nanti banyak dengan asumsi. Tapi eksperimen bisa kita kondisikan parameter-parameter yang kita inginkan. Ini lebih kepada teman-teman yang berbau di lab, eh, apakah misalnya bisa kayak budidaya misalnya kan menguji pengaruh pemberian pakan A terhadap pertumbuhan misalnya atau menguji pengaruh pemberian vitamin nah, misalnya juga. Yang ketiga adalah eksploratif menemukan fenomena baru. Eksploratif sama deskriptif hampir bersamaan sebetulnya, tapi kalau deskriptif itu hanya apa adanya saja, tapi kalau eksploratif dia lebih jauh mendalam. Apalagi ini setelah menjelaskan apa adanya ada nggak fenomena baru yang mungkin secara teoritis dia berbeda fenomenanya dengan kajian-kajian sebelumnya. Bisa saja antara ya tadi misalnya yang dilaporkan di Samudra Atlantik tentunya ada berbeda dengan nanti yang ditemukan di Samudra Hindia. Atau kalau kita misalnya di Sungai A dengan di Sungai B bisa juga ada fenomena-fenomena lain yang mungkin tidak sama. Walaupun secara teoritis misalnya menunjukkan seperti A, dan bisa juga hasil akan A plus atau B malah. Jadi ini namanya disebut dengan eksploratif. Yang berikutnya ada komparatif. Ya komparatif itu bisa membandingkan kondisi A dan B. Misalnya komparatif kita membandingkan bagaimana ekosistem di terumbu karang di Nias Utara dengan di Nias Selatan. Nah, itu komparatif. Atau bagaimana ekosistem di pantai barat Nias, ini Nias Barat dengan di Nias Kabupaten Nias ya, yang bagian timur. Artinya ini juga membandingkan. Atau ya kita bandingkan antara Nias Induk di Pulau Nias dengan misalnya di daerah Kepulauan apa Nias Selatan ya, Telo dan kawan-kawan. Jadi ini juga membandingkan kondisi. Atau kalau lebih global bagaimana misalnya kondisi di Nias dengan di pesisir pesisir Nias dengan pesisir pantai barat Sumatera, misalnya Tapanuli Tengah. Apakah dari misalnya ekosistem terumbu karangnya sama enggak, lamunnya, sebaran lamun misalnya atau termasuk mangrove dan mungkin juga misalnya kualitas air tadi. Itu tentunya akan berbeda-beda. Yang berikutnya bisa disebut dengan korelasional, artinya menghubungkan antar variabel. Ya, misalnya kita mau menguji eh, hubungan antara faktor oseanografi, misalnya gelombang dengan arus, atau arus dengan sebaran misalnya
sebaran mikroplastik tadi, atau bagaimana pengaruh arus terhadap penyebaran ikan. Ini juga bisa menjadi suatu korelasional. Ini adalah beberapa tahapan desain penelitian. Yang pertama rumusan masalah dan tujuan. Tadi kita harus ada masalah. Apa yang kita ya semua bisa kita buat masalahnya. Bisa kita cari, bisa kita tentukan sehingga kita dapat tujuannya. Nah, selanjutnya kita tinjauan pustaka. Kenapa selalu tinjauan pustaka itu penting? Karena kita akan sebelum turun ke lapangan kita bisa mencari tahu dulu eh, seperti apa teoritisnya. Misalnya bahwa dijelaskan suhu di laut itu 28 sampai 31. Setelah kita ukur, apakah mungkin lebih rendah atau bisa jadi lebih tinggi. Ini tergantung beberapa faktor. Atau bisa jadi alat yang salah nanti. Maka juga alat itu nanti di pemilihan apa di pengumpulan data kita harus pastikan alat yang digunakan sudah standar atau sudah terkalibrasi. Ternyata bisa aja lebih tinggi ternyata kalau ada faktor misalnya buangan limbah air panas. Itu juga akan menjadi pembeda. Nah, jadi pentingnya tinjauan pustaka ini untuk sebagai ya acuan awal walaupun tidak sepenuhnya betul. Acuan awal bahwa misalnya disebutkan makanan ikan A itu adalah seperti ini. Setelah kita bedah ternyata tidak. Karena juga ya ikan itu bisa makanan dia juga tergantung dengan kondisi lingkungan, kondisi habitat atau kondisi keadaan dia. Saat kita sampling itu dia saat beda antara saat misalnya ukuran remaja dengan ukuran yang sudah dewasa misal atau pada fase sedang bertelur itu juga akan berbeda. Yang berikutnya adalah pemilihan metode. Itu metode apa nih yang mau kita ambil? Ya ini kita berkaitan dengan desain sampling yang akan kita gunakan. Jadi eh, setelah itu baru kita bisa pastikan desain sampling kita yang disesuaikan dengan tujuan yang akan kita ambil. Sehingga dengan desain penelitian ini kita bisa apa nih instrumen penelitiannya sampai sejauh mana ke apa nama kekuatan atau kesahihan data yang kita ambil atau ke apa namanya tadi kalau korelasional sejauh mana minimal data yang harus diambil. Di mana pengumpulan data ini kita harus pastikan ya. Juga bagaimana alat yang kita gunakan, apa saja untuk memenuhi atau untuk mencapai tujuan yang akan kita inginkan. Ya, poin pertama. Analisis data ya berkaitan dengan sesuai dengan yang kita arahkan sesuai dengan tujuan. Jadi interpretasi dan laporan ini apa? Ini terkait dengan biasanya antar antar kampus atau antar instansi itu berbeda-beda. Tapi setidaknya paling tidak interpretasi itu ya kita melaporkan hasil yang kita dapatkan dan yang jelas nanti di kesimpulan kita sesuaikan dengan tujuan. Dan artinya standar laporan itu kalau standar bakunya sesuai dengan guideline yang dikeluarkan ya, oleh masing-masing kampus atau instansi. Sampai sini ada pertanyaan, Jepri dan eh, Williandru? Sebelum kita lanjut kira-kira nggak apa-apa kalau ada mau bertanya silakan bertanya. Tidak Silakan. ada, Pak. Oke, kita lanjut dulu kalau Ya, gitu. ya, Pak. eh ada beberapa kriteria yang kita anggap supaya penelitian itu bagus ya atau yang dikatakan layak atau baik. Yang pertama relevan dengan masalah yang nyata. Relevan misalnya apa yang mau kita ambil nih? Masalah yang kondisi aktual. Kondisi aktual misalnya saat ini bagaimana kalau yang lebih ya, global pengaruh ada nggak pengaruh peningkatan suhu permukaan laut terhadap misalnya
coral bleaching kan. Itu betul nggak sebetulnya? Itu mau kita uji. Jadi eh, jangan kalau kayak kita ilmu eksak ya, sains apa namanya alam ya, kita harus yang nyata. Misalnya kalau dalam hal ini ya bagaimana kita melihat eh, pertumbuhan ikan juga atau kita melihat tingkat pencemaran. Jadi jangan kita buat abu-abu eh, yang sulit untuk dilakukan. Jelas dan terstruktur ya. Sebuah penelitian yang baik itu harus jelas dan struktur. Tentunya tadi jika kita mempunyai tujuan penelitian yang jelas ya, sehingga akar masalahnya itu apa. Nah, kalau tujuan penelitian kita masih mengambang, nah ini akan menjadi nanti tidak jelas. Nanti akan dipertimbangkan efisiensi waktu, biaya dan tenaga ya. Jadi ini menjadi ya faktor X ya, kita selalu ingin bahwa ada biaya yang kita keluarkan. Nah, makanya ya kita harus membuat standar ya, yang minimal standar. Berapa ini lama apa ini tergantung dengan waktunya. Apakah cukup dengan misalnya penelitian itu? Apakah harus 3 bulan? Apakah harus 1 tahun? Apakah harus 6 bulan? Apakah harus mungkin nggak kita lakukan 24 jam? Mungkin nggak kita lakukan dengan 3 hari atau 1 bulan atau itu tergantung dengan tadi ketujuannya. Apakah mungkin kita lakukan penelitian 1 hari? Bisa. Misalnya kita melihat profil oksigen 24 jam di laut Nias. Bisa juga, bisa aja, bisa saja. Atau eh, apa namanya sebaran vertikal klorofil dan plankton di kolom air di Nias. Nah, itu bisa juga secara 24 jam misalnya, bisa aja. Yang lain ya kalau misalnya cukup 4 kali Pak, saya ada waktu 1 bulan. Udah kita buat misalnya apa namanya kelimpahan atau struktur komunitas ikan di estuari atau di pantai A berdasarkan siklus pasang surut. Karena ini nanti ya makin eh, banyak sampel yang diambil, makin lama waktunya, tenaga yang dibutuhkan semakin besar, juga biaya akan semakin besar. Makanya ya kita standar minimal berapa nih? Misalnya 3 kali, misalnya 3 bulan, atau misalnya kalau dia cuma sekali sampling, berapa nih spasial kita ini? Sehingga diharapkan kita mempunyai hasil atau data yang reliable, dapat diterima dan valid ya, sahih ya. Jadi eh, itu adalah desain penelitian yang baik. Contoh di bidang kita perairan misalnya yang deskriptif ya nih contoh kajian kualitas air di sungai, kajian kualitas air di laut ya, ini juga. Kalau eksperimental tadi efisiensi teknologi budidaya tadi pengaruh pakan dan pengaruh vitamin atau rekayasa apa namanya DNA terhadap pewarnaan ya ini juga. Kalau eksploratif bagaimana keanekaragaman spesies atau komunitas ikan eh, dan hubungannya dengan habitat di Nias Utara misalnya. Yang komparatif dan korelasi bagaimana dampak pembangunan waduk terhadap ekosistem perairan. Dampak pembangunan pelabuhan misalnya terhadap eh, komunitas ikan dan terumbu karang. Ini juga menjadi komparatif dan korelasi. Ini gambaran alur penelitian. Tadi kita mulai rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian. Jadi eh, ini ini adalah langkah awal kita menemukan masalah sehingga kita menemukan tujuan tadi ya. Ini kita harus juga teoritis seperti apa untuk menjadi guideline kita. Tapi belum tentu harus kita sama dengan Tinbus. Ini adalah persiapan ke lapangan, alat-alat yang dibutuhkan, metode yang digunakan, dan eh, waktu yang dibutuhkan, termasuk biaya dan tenaga. Nah, ini adalah dalam fase pelaporan ya. Fase pelaporan berarti tentunya kita bisa mengolah data, menganalisis data sesuai dengan tujuan atau rumusan masalah yang kita buat. Sehingga kita bisa membuat laporan atau penyajian data yang
apa namanya bagus dan ilmiah, sesuai dengan ilmiah. Ini sebagai contoh misalnya materi penelitian masalahnya adalah kualitas air sungai menurun. Tujuannya itu menilai status pencemaran. Apa variabelnya? BOD, COD, DOPH. Ini berarti variabelnya untuk organik. Kalau variabelnya misalnya logam berat berarti bisa juga minta status pencemaran perairan misalkan logam. Atau juga apakah deterjen? Nah, tergantung. Metodenya kita sampling air, ngambil pengambilan air, apakah di kolom ataukah di permukaan dan di dasar misalnya. Dan sebagian dibawa ke lab, analis data yang dibutuhkan adalah statistik deskriptif. Cukup statistik deskriptif maksudnya. Ini tadi, ini variabelnya kualitas air, indikatornya BOD, COD, satuannya miligram, aktivitas industri, jumlah limbah cair, liter per hari, kalau keanekaragaman ikan, jumlah spesies, indeks xenon. Ini sebagai contoh salah satunya. Sebagai penutup, bahwa desain penelitian ini adalah pondasi kita akan melaksanakan penelitian sehingga mendapatkan data atau hasil yang dapat diterima secara ilmiah, yang dimana ya menjamin hasil yang valid dan ya sehingga kita bisa apa nih tujuan dalam jangka besar solusi untuk pengolahan sumber daya perairan. Terima kasih. Eh, Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.